wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya selaku moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan ini, kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang Cyanobacteria. Presentasi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Devian Andita, dan Zahra Aulia Putri. Pada slide ini, kita akan membahas tentang pengertian Cyanobacteria. Cyanobacteria atau yang sering disebut sebagai alga hijau biru merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan fotosintesis. Organisme ini dapat ditemukan di berbagai habitat seperti di perairan, tanah, batu-batuan, bahkan pada permukaan batu yang keras. Secara umum, Cyanobacteria tumbuh dengan baik pada perairan yang memiliki pH netral hingga sedikit basa. Nah, sebaliknya, organisme ini sangat jarang ditemukan pada perairan yang memiliki pH terlalu asam, yaitu dengan pH di bawah 4-5. Beberapa jenis Cyanobacteria juga dapat hidup bersimbiosis dengan organisme lain, contohnya adalah Gloeochapsa dan Nostoc, yang bersimbiosis dengan alga pembentuk lumut kerak atau lichen. Nah, selain itu, Anabaena dapat bersimbiosis dengan lumut hati, paku air, dan juga tumbuhan palem untuk membantu proses fiksasi nitrogen, yaitu proses mengubah nitrogen dari udara menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Cyanobacteria memiliki klorofil yang memungkinkan mereka melakukan fotosintesis. Nah, selain itu, mereka juga memiliki pigmen lain seperti karotenoid, vicocyanin, dan juga phycoerythrin. Pigmen vicocyanin inilah yang memberikan warna khas hijau kebiru-biruan pada Cyanobacteria. Oke, oleh karena itu, tidak semua bakteri bersifat merugikan. Tetapi beberapa bakteri, termasuk Cyanobacteria, justru memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke ciri-ciri Cyanobacteria. Cyanobacteria memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Organisme ini memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tipis dengan termasuk sel prokaryotik, yaitu tidak memiliki inti sel sejati. Cyanobacteria juga mampu melakukan fotosintesis dengan bantuan pigmen phycobilin yang memberi warna hijau kebiruan. Nah, organisme ini umumnya hidup di lingkungan lembab seperti tanah basah dan perairan air tawar. Selanjutnya kita akan membahas bentuk dan ukuran tubuh Cyanobacteria. Cyanobacteria dapat dibedakan menjadi multiseluler dan uniseluler. Cyanobacteria multiseluler biasanya berbentuk filamen atau benang. Nah, bentuk benang ini dapat disebut dengan trikoma, yaitu kumpulan sel yang tersusun seperti rantai. Contohnya adalah Oscillatoria, Misrocoleus, Rivolaria, Plectonema, Boryanum, dan Anabaena. Sedangkan Cyanobacteria uniseluler hanya terdiri dari satu sel dan memiliki dua bentuk, yaitu bulat soliter yang hidup sendiri seperti Crocochus dan Anacitis, serta bulat berkoloni yang hidup berkelompok seperti Merismopedia, Nostoc, Gloeochapsa, dan Microcystic. Ukuran tubuh Cyanobacteria umumnya berkisar antara 1 hingga 60 mikrometer sehingga dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya. Salah satu yang berukuran paling besar adalah Oscillatoria princeps yang berbentuk filamen. Selanjutnya, kita akan membahas jenis sel pada trikoma Cyanobacteria. Pada trikoma terdapat beberapa jenis sel dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah heterokista, yaitu sel yang berukuran lebih besar, berdinding tebal, dan mengandung enzim nitrogenase. Sel ini berfungsi untuk mengikat nitrogen dari udara dalam proses fiksasi nitrogen. Yang kedua adalah akinet, yaitu sel yang berdinding tebal yang mengandung cadangan makanan. Sel ini berfungsi untuk bertahan hidup ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Dan yang terakhir adalah biosit, yaitu sel yang vegetatif berukuran kecil yang mengandung klorofil dan berfungsi dalam proses fotosintesis. Selanjutnya kita akan membahas ke struktur sel Cyanobacteria. Struktur sel Cyanobacteria mirip dengan bakteri gram negatif, yaitu memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tipis. Di dalam sel Cyanobacteria terdapat beberapa bagian, antara lain lapisan lendir, dinding sel, membran plasma, dan membran fotosintetik yang berperan dalam proses fotosintesis. Nah, selain itu juga terdapat sitoplasma, ribosom, granula penyimpanan, vakuolagas, protein padat, serta nukleoplasma yang berisi DNA sebagai materi genetik. Nah, semua bagian ini bekerja sama untuk mendukung proses metabolisme dan kehidupan Cyanobacteria. Selanjutnya kita akan membahas habitat Cyanobacteria. Cyanobacteria dapat ditemukan di berbagai lingkungan perairan seperti danau, sungai, dan laut. Organisme ini kadang dapat terlihat dengan mata telanjang sebagai lapisan tipis berwarna hijau kebiruan, merah, atau ungu kehitaman. Pada kondisi tertentu, Cyanobacteria dapat berkembang sangat cepat sehingga menyebabkan perubahan warna air sesuai dengan pigmennya. Sebagai contoh adalah Anabaena yang membuat air sawah tampak kehijauan, serta Oscillatoria rubensis yang dapat menyebabkan air laut tampak kemerahan. Nah, selain itu, beberapa Cyanobacteria
bakteria mampu mengikat hidrogen sehingga dapat hidup di lingkungan miskin nutrisi dan bahkan di lingkungan ekstrem. Ada juga yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain seperti Nostoc dan Anabaena azulae. Selanjutnya kita akan membahas ke sistem reproduksi Cyanobacteria. Cyanobacteria berkembang biak secara aseksual dengan beberapa cara. Yang pertama, pembelahan binder, yaitu sel membelah menjadi dua sel baru, contohnya pada Gloeocapsa. Yang kedua, fragmentasi, yaitu filamen terputus menjadi bagian-bagian kecil yang disebut hormogonium, kemudian tumbuh menjadi individu baru, contohnya pada Oscillatoria dan Pleistonema boreanum. Yang ketiga, pembentukan endospora atau akinet, yaitu sel berdinding tebal yang terbentuk untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Lalu, dapat tumbuh kembali menjadi individu baru, yaitu contohnya pada Nostoc. Pada gambar 1 mengenai pembelahan biner, bahwa tahap A, sel awal, tahap G1 ini adalah tahapan pertumbuhan awal sel. Sel masih berukuran normal dan memiliki satu set lengkap materi genetik. Tahap G1 adalah masa pertumbuhan sel sebelum fase sintesis DNA. Tahap B, replikasi DNA. Tahap S, sintesis ditandai dengan replikasi DNA. Satu set DNA di dalam nukleus digandakan menjadi dua set yang identik. Pada gambar, kita melihat ada dua nukleus untayan kuning yang kini terpisah dan mulai bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Ini memastikan bahwa setiap sel nantinya akan menerima satu salinan lengkap materi genetik. Tahap C, elongasi sel. Tahap M, setelah replikasi DNA selesai, sel mulai memanjang, elongasi. Proses elongasi memungkinkan pemisahan nukleoid yang lebih jauh satu sama lain yang bersiap untuk pembelahan sitoplasma. Pada gambar, sel terlihat memanjang dan di bagian tengah sel mulai berbentuk lekukan yang disebut septum pembelahan. Septum ini adalah dinding sel yang baru yang mulai tumbuh ke arah dalam. Tahap D, kontraksi septum. Septum pembelahan yang terbentuk pada tahap sebelumnya terus tumbuh ke arah dalam, semakin mendekat dan memperkecil saluran di antara kedua bagian sel. Proses ini disebut kontraksi septum. Gambar menunjukkan bagaimana septum tersebut hampir menutup di bagian tengah, membagi sitoplasma menjadi dua bagian yang terpisah. Tahap E, pemisahan sel. Tahap M, pemisahan akhir. Septum pembelahan tumbuh sepenuhnya dan kedua bagian sel benar-benar terpisah. Proses pembelahan sel biner pun selesai. Sel anak identik, terbentuklah dua sel anak yang baru. Kedua sel anak ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada sel induk di awal, namun keduanya secara genetik identik dengan sel induknya karena merupakan hasil dari replikasi DNA yang akurat. Setiap sel memiliki nukleus, sikaloid, dinding sel, dan membran sel tersendiri. Mereka siap untuk tumbuh dan mengulang siklus pembelahan ini kembali. Pada gambar 2 mengenai fragmentasi, bahwa filamen induk dimulai dengan filamen cyanobacteria yang utuh, yang terdiri dari sel-sel vegetatif yang biasa untuk fotosintesis, dan sel-sel heterosita yang khusus untuk fiksasi nitrogen. Fragmentasi atau tempat fragmentasi, filamen mengalami pemutusan di titik-titik tertentu, seringkali dekat atau pada heterosista, atau karena kematian yang tertentu atau disebut dengan nikridia yang melemahkan struktur filamen. Pembentukan hormogonia, proses pemutusan tersebut memecah filamen menjadi segmen-segmen yang lebih pendek dan bergerak yang disebut hormogonia. Pertumbuhan filamen baru, masing-masing hormogonia ini kemudian terpisah dari filamen induk dan tumbuh mulai pembelahan sel dan pembentukan sel-sel khusus baru untuk menjadi filamen cyanobacteria dewasa yang mandiri. Pada gambar 3 mengenai pembentukan endospora atau bisa disebut dengan akinet, bahwa kondisi normal sel vegetatif cyanobacteria hidup dalam bentuk filamen yang terdiri dari sel-sel vegetatif yang aktif melakukan fotosintesis dan pertumbuhan normal. Di sini juga terdapat heterosista untuk fiksasi nitrogen. Pemicu lingkungan yang stres ketika kondisi lingkungan memburuk seperti kekurangan nutrisi, cahaya yang kurang, atau suhu yang ekstrem ini memicu perubahan pada sel. Diferensiasi akinet tahapan awal, beberapa vegetatif mulai berubah menjadi calon akinet. Selnya membesar, sitoplasnya menjadi padat, dan akumulasi granulnya penyimpanan makanan, dan dinding selnya mulai menebal. Akinet matang, stadia istirahat, terbentuklah akinet matang dengan dinding yang sangat tebal untuk perlindungan. Akinet ini berada dalam fase istirahat, dorman, untuk
bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Lingkungan membaik, germinasi, dan pertumbuhan filamen baru. Saat kondisi lingkungan kembali menguntungkan, akinet akan berkecambah. Germinisasi, dinding sel akan pecah, sel vegetatif baru akan tumbuh, membentuk filamen cyanobacteria yang baru. Dampak negatif cyanobacteria yang pertama menyebabkan eutrofifikasi perairan. Pertumbuhan cyanobacteria yang berlebihan dapat memicu bloom atau ledakan populasi di perairan, sehingga mengurangi kadar oksigen yang terlarut dan mengganggu kehidupan organisme air seperti ikan. Yang kedua, menghasilkan racun toksin. Beberapa cyanobacteria menghasilkan racun yang disebut cyanotoksin yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan organisme air jika air tersebut dikonsumsi atau terpapar. Yang ketiga, menurunkan kualitas air. Ledakan populasi cyanobacteria dapat menyebabkan air berbau tidak sedap, berwarna hijau pekat, dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum atau irigasi. Peranan cyanobacteria yang pertama sebagai penghasil oksigen melalui proses fotosintesis yang membantu menjaga keseimbangan oksigen di atmosfer. Yang kedua sebagai penyubur tanah karena beberapa cyanobacteria mampu mengikat nitrogen dari udara sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga sebagai sumber bahan pangan dan suplemen, misalnya spirulina yang dimanfaatkan sebagai makanan bernutrisi tinggi. Bahaya cyanobacteria untuk kesehatan. Yang pertama, keracunan racun toksin. Cyanobacteria dapat menghasilkan racun seperti cyanotoksin yang dapat menyebabkan mual, muntah, diare, dan kerusakan hati jika air yang terkontaminasi dikonsumsi. Yang kedua, iritasi kulit dan mata. Kontak langsung dengan air yang mengandung cyanobacteria dapat menyebabkan ruam kulit, gatal, dan iritasi pada mata. Yang ketiga, gangguan pernapasan. Menghirup uap atau aerosol dari air yang tercemar cyanobacteria dapat menimbulkan batuk, sesak napas, dan iritasi saluran pernapasan. Manfaat cyanobacteria untuk kesehatan. Yang pertama, sebagai sumber nutrisi. Beberapa jenis cyanobacteria seperti spirulina kaya akan protein, vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan dan senyawa aktif pada cyanobacteria dapat membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Yang ketiga, membantu detoksifikasi tubuh. Cyanobacteria dapat membantu mengikat dan mengeluarkan zat berbahaya atau logam berat dari dalam tubuh sehingga membantu menjaga kesehatan organ tubuh. Jadi, kesimpulan pada materi mengenai cyanobacteria bahwa cyanobacteria atau alga hijau biru merupakan bakteri fotosintetik yang hidup di berbagai habitat seperti perairan, tanah, dan batu-batuan. Nah, organisme ini mengandung klorofil serta pigmen lain yang menyebabkan warnanya khas hijau kebiruan dan kadang dapat mengubah warna air ketika jumlahnya yang sangat banyak. Cyanobacteria dapat hidup pada berbagai kondisi lingkungan, bahkan pada lingkungan ekstrim, serta beberapa jenis mampu bersimbiosis dengan organisme lain. Selain itu, cyanobacteria memiliki peran penting sebagai organisme perintis, membantu proses fiksasi nitrogen, meningkatkan kesuburan tanah, serta berkontribusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan manusia.